tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya. Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Next. Kepercayaan investor tetap terjaga. Berikutnya, di tengah dinamika global, spread SBN kita terhadap US Treasury terus menyempit, mencerminkan risiko kurs dan negara yang kian terkelola. Yield SBN 10 tahun turun dari 6,97% ke 6,09% sejak awal tahun, dan spread yield SBN US dollar juga stabil di bawah 100 basis point. Ini terendah sepanjang sejarah? Belum. Kalau yang 6,09? Enggak. Yang yield 6,09 terendah ya? Mana dia? Oh, enggak. Anda lihat ya, itu yang atas, yang tengah atas itu kan 6,09, mungkin terendah sepanjang yang saya tahu ya. Ini artinya cost. Jadi cost bukan spread, yieldnya. Jadi cost of capital untuk keuangan lebih murah dibanding sebelumnya. Ini menggambarkan ya, orang lebih percaya keuangan kita, dan ya walaupun saya nggak suka utang banyak-banyak, tapi kalau utang jadi bunganya murah. Jadi biaya pembangun akan turun terus ke depan. Meskipun terjadi net outflow sebesar 158,6 triliun rupiah, terutama dari SRBI sebagai bagian dari strategi moneter longgar, pasar SBN masih mencatat net inflow sebesar 26,7 triliun rupiah. Hal ini menegaskan bahwa fundamental tetap kuat dan kredibilitas kebijakan kita terjaga di mata pelaku pasar global. Jadi inflow-nya itu positif ya, cukup banyak. Next, itu balik. Itu minat beli investor global membaik dengan gambar tengah tuh ya. Yang garis-garis itu tadinya turun negatif, sekarang negatif sudah semakin kecil. Sepanjang tahun ini angka terakhir sudah menunjukkan hanya minus 3%. Kalau lihat negatifnya minus 3 triliun, ini kalau lihat gambarnya, kurvanya itu kelihatan sekali ada perbaikan yang signifikan dalam triwulan keempat ini. Ini sampai dengan 10 Oktober. Jadi sudah ada perbaikan yang dilihat oleh investor di perekonomian kita. Triwulan 3 itu masih negatif besar, 111 triliun, sekarang tinggal sedikit. Jadi saya harap sih ke depannya dengan kebijakan kita yang strong dan pro growth, asing akan lebih percaya ke kita dan akan banyak lagi, akan semakin banyak, global akan mulai masuk ke sini secara net dalam waktu yang tidak terlalu lama. Next. Kita melihat aktivitas domestik terus menunjukkan ketahanan dan ketangguhan. Penjualan retail tumbuh positif, proporsi konsumsi masyarakat terus meningkat, dan PMI manufaktur kembali ke zona ekspansi. Ini menandakan permintaan domestik tetap kuat. Anda lihat yang tuh, yang kiri atas, tren penjualan retail yang tadinya katanya lesu, ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit di awal bulan mungkin, tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya. Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul ya. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya.